Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa terkait dengan lokasi penimbunan paket sembako di kawasan Tirta Jaya Sukmajaya Depok yang diserbu oleh warga. Dan kedatangan warga ini adalah untuk mengetahui secara pasti soal keberadaan kuburan sembako yang ramai diberitakan di sejumlah media. Sementara itu, seorang penggali tanah mengaku diperintah untuk menggali sebidang tanah untuk lubang septic tank dengan bayaran Rp1.500.000. Sejumlah warga mendatangi lokasi penimbunan sembako di sebuah lahan seluas 50 meter persegi. Sebagian warga bahkan sempat membuka timbunan sembako yang ditutup terpal. Mereka hanya ingin memastikan paket sembako yang dipendam di dalam tanah sedalam 3 meter ini. Warga menyesali adanya tindakan penimbunan paket sembako ini, terutama bila itu terjadi di tahun 2020 saat masa pandemi COVID-19, di mana masyarakat sangat membutuhkan sembako. Jadi sangat menyayangkan sembako yang di sini ini yang begitu tadinya bagus sehingga membusuk. Yang lainnya membutuhkan, sangat membutuhkan. Ternyata di sini ada penimbunan sembako. Saya ingin yang menimbun ini harap dihukum seberat-berat karena dia menyalahgunakan hak. Sebelumnya warga Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan paket sembako bantuan presiden yang diduga ditimbun. Bantuan sosial ini disebut-sebut bekerjasama dengan salah satu perusahaan ekspedisi. Setelah dilakukan penggalian di sejumlah titik pada kedalaman 3 meter di lahan tersebut, warga pun menemukan adanya paket sembako, diantaranya terdiri dari beras, telur, tepung terigu, dan minyak goreng yang diduga akan disalurkan ke wilayah luar Jawa. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polres Metro Depok dan Polda Metro Jaya saat ini terus menyelidiki kasus dugaan penimbunan sembako bansos di bekas lahan parkir JNE Depok, Jawa Barat. Polisi memanggil dan memeriksa sejumlah saksi termasuk dari pihak JNE, Kementerian Sosial dan perusahaan yang ditunjuk serta Bulog dalam pengadaan bantuan sosial ini. Hari ini kita Polres Metro Depok, penyidik dari Satreskrim Polres Metro Depok telah melakukan pemanggilan, pemeriksaan dalam rangka klarifikasi ya terhadap beberapa pihak yang hari ini sudah kita lakukan. Di antaranya adalah dari pihak Kementerian Sosial RI, kemudian dari pihak JNE Pusat dan juga JNE Depok. Apa yang ada di lapangan? Kami besok akan memanggil beberapa pihak terkait, termasuk dari pihak Bulog juga akan kita panggil untuk diambil keterangan, termasuk dari JNE dan juga Kemensos juga RI kita panggil, berikut dengan data-data yang mereka janjikan akan dibawa besok, sehingga kita bisa mengetahui kebenaran apa yang disampaikan dalam pemeriksaan hari ini. Kemudian langkah yang dilakukan oleh kepolisian tentunya kita telah membuat administrasi penyelidikan terhadap kasus ini. Apabila nanti ditemukan adanya unsur-unsur pelanggaran pidana ataupun korupsi di dalamnya, tentunya nanti akan berproses lebih lanjut. Dan sementara itu pemirsa, Menko PMK Muhadjir Effendi setuju jika betul temuan sembako di Depok ternyata rusak dan harus ditimbun. Berpegang pada pernyataan dari JNE. Kalau pernyataannya itu benar, tidak dibuat-buat, itu berarti beras rusak. Dan beras rusak itu memang tidak boleh dibagikan kepada masyarakat, karena Bapak Presiden pesan jangan memberikan kepada masyarakat yang kita sendiri nggak mau makan. Jadi memang kemudian yang diberikan beras premium. Dan kita sangat korek memang, begitu tanda rusak tidak boleh dibagi. Bahkan waktu itu ada yang sudah sampai ke penduduk kita tarik lagi. Termasuk yang tidak rusak, pokoknya satu truk itu ada yang rusak, sudah yang lain nggak boleh dibagi semua. Kalau sanksi nggak Pak untuk perusahaan yang terbukti lalai? Ini kan jatuhnya lalai kan Pak? Kalau lalai sudah bukan domain kita ya, nanti ya jadi perkara pidana kan. Kalau ternyata itu memang mestinya haknya masyarakat dan dia tidak mau bagikan, itu lain lagi. Tapi kalau dia mengklaim itu beras rusak, yang memang waktu itu tidak boleh dibagikan kepada masyarakat, itu sudah benar. Soal apakah dia dibuang atau dipakai pakan ayam atau ditimbun, itu urusan dia.
Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penanganan kasus dugaan penimbunan bansos Kementerian Sosial di Depok, saat ini saya terhubung dengan rekan Kevin Pakan di Gedung Kemensos Republik Indonesia. Kevin, selamat sore. Apa langkah Kementerian Sosial terkait dengan polemik penimbunan 1 ton beras bansos di Depok ini? Ya, selamat sore rekan Fani dan juga pemirsa. Memang betul bahwa pasca viralnya adanya video terkait penimbunan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat ini viral di Depok, Jawa Barat. Ini pihak dari Kementerian Sosial telah melakukan press conference atau pernyataan pers kepada awak media tadi, di mana tadi dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan juga dari Irjen Kemensos RI Dadang Iskandar yang menyebutkan bahwa pada saat proses penimbunan tersebut memang betul bahwa itu merupakan bansos yang digunakan atau dibagikan kepada masyarakat. Namun tadi pihak dari Risma, Menteri Sosial menuturkan bahwa ini merupakan suatu rangkaian urutan, di mana tadi pada saat press conference Risma menyebutkan bahwa memang betul bahwa untuk bansos ini langsung diberikan atau didistribusikan melalui jasa pengiriman yakni JNE, di mana pada saat melakukan pengiriman ini terkendala dengan cuaca, di mana tadi Risma menyebutkan bahwa cuaca tidak bagus karena hujan pada saat itu. Maka dari pihak JNE ini menuturkan bahwa untuk bansos tersebut harus dilakukan penimbunan karena memang kondisinya rusak. Terkait dengan hal ini, pihak dari Kementerian Sosial telah melakukan atau membentuk tim khusus, di mana langsung dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar yang tadi pun juga turut menyampaikan pernyataan persnya kepada awak media, Fani dan juga pemirsa. Di mana pihak dari Irjen Kemensos juga menuturkan bahwa tadi beliau telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan tepat kejadian perkara di Depok, Jawa Barat, dan menemukan bahwa memang adanya bungkus atau kemasan dari bansos tersebut yang ternyata adalah isinya tidak hanya beras, namun adanya bau busuk seperti telur dan juga tepung. Melihat dari data-data di lapangan ini, tadi pihak dari Irjen Kemensos menyebutkan bahwa ini diduga bahwa bansos yang diberikan ini bukanlah dari Kementerian Sosial. Karena kalau melihat dari data pada tahun 2020, ini pihak dari Kemensos bila menginginkan atau memberikan bantuan sosial kepada masyarakat harus menyertakan label atau stiker bahwa ini berasal dari Kementerian Sosial. Namun pada saat temuan di lapangan ini tidak ditemukan dan juga adanya bau busuk dari telur maupun juga tepung. Karena tadi pihak dari Irjen menuturkan bahwa bantuan yang diberikan oleh Kemensos ini tidak ada telur maupun juga tidak adanya tepung. Untuk itu pihak dari Kemensos sampai dengan saat ini masih terus melakukan kerjasama dengan sejumlah pihak, terutama dari pihak kepolisian, dari Satgas Pangan Bareskrim Polri, untuk menyelidiki lebih lanjut sebenarnya apa penyebab dan tujuannya kemana untuk bansos ini diberikan. Dan juga tadi pihak dari Satgas Bareskrim Polri juga turut hadir di press conference. Saya juga menuturkan bahwa sampai dengan saat ini pihak-pihak terkait baik dari Polda Metro Jaya, kemudian dari Polres Depok, ini masih melakukan sejumlah rangkaian penyelidikan untuk memastikan sebenarnya ini bansosnya apakah benar dari Kementerian Sosial ataukah dari tempat lain, dan juga untuk tujuannya mau kemana untuk dibagikan bansos ini. Dan sampai dengan saat ini tadi kami sempat bertanya sebenarnya bagaimana mekanisme pembagian dari bantuan sosial ini pada tahun 2020 kemarin. Tadi pihak dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga menyebutkan bahwa setidaknya ada 2 tahapan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial untuk membagikan bansos tersebut, di mana tahap pertama adalah sebanyak ada 1,9 juta yang mana ini tersebar di Jabodetabek, dan juga ada sebanyak sekitar 10 juta yang disebar ke seluruh Indonesia dengan beras ini maksimal 15 kg. Untuk itu sampai dengan saat ini proses penyelidikan masih terus dilakukan, dan tadi pun kami sempat bertanya terkait sebenarnya penyebab dari munculnya ini, apakah memang benar-benar kesalahan dari pihak distributor atau pengiriman jasa ataukah dari Kemensos. Namun sampai dengan tadi pada saat press conference pihak dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini masih belum atau enggan menjawab lebih lanjut karena sampai dengan saat ini masih dilakukan proses penyelidikan. Sementara itu Fani, kembali ke Anda. Kevin, mungkin singkat saja, apakah dari Kementerian Sosial menjawab atau menyatakan kesediaan mereka jika memang akhirnya mereka nanti dipanggil oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai saksi dalam kasus terkait?
Tentu pihak dari Kementerian Sosial membuka pintu selebar-lebarnya kalau memang diperlukan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Untuk itu sampai dengan tadi press conference, pihak dari Tri Risma hari ini pun juga menuturkan kepada pihak wartawan, kepada kami awak media untuk bisa bersabar dan kita ikuti bersama proses yang sedang berlangsung di kepolisian. Fani. Baik, terima kasih Kevin Pakar atas laporannya dari Gedung Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.